Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang vertebrata yang telah diringkas oleh saya sendiri. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian perhatikan video ini baik-baik dan bila perlu catat hal-hal penting yang ada di video ini. Oke, langsung aja kita mulai. Vertebrata itu adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang, alias hewan ini sudah memiliki tulang belakang. Jadi tubuh hewan ini sudah kompleks dan tidak ada kekurangannya lagi. Nah, vertebrata adalah salah satu filum dari Chordata. Tulang belakang hewan ini berasal dari perkembangan sumbu penyokong atau yang disebut notochord. Nah, notochord sendiri adalah suatu batakan keras tetapi lentur. Notochord hanya ada pada masa embrionik suatu hewan vertebrata. Setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder atau berubah menjadi tulang belakang yang menjadi penyokong tubuh sekunder, atau nama tulang belakang ini adalah vertebrae. Nah, habitat dari hewan vertebrata ini ada yang di darat, di air, dan di udara. Vertebrata memiliki bentuk kepala yang jelas, berarti kepala itu sudah terlihat jelas, tidak seperti invertebrata yang bisa kita lihat tidak jelas dan masih belum sejati kepalanya. Nah, back to materi lagi. Dengan bentuk kepala yang jelas ini, otaknya dilindungi oleh kranium atau tulang kepala. Hewan ini juga memiliki dua pasang rahang. Lalu hewan ini bernapas dengan paru-paru dan insang. Anggota geraknya berupa sirip, tangan, ekor, kaki, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada materi vertebrata. Materi vertebrata ini sama aja seperti penyusun tubuh dari hewan vertebrata ini. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata yang memiliki hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Oke, yang pertama memiliki notochord. Seperti yang sudah saya bilang tadi, notochord itu adalah kerangka yang berbentuk batangan keras tetapi lentur. Nah, yang kedua, dia itu memiliki tali saraf tunggal berlubang terletak dorsal terhadap notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Berarti hewan vertebrata ini memiliki otak. Nah, yang ketiga itu ada memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus. Yang keempat, memiliki celah faring. Jadi di antara faringnya terdapat celah. Oke. Tubuh vertebrata memiliki tipe simetri bilateral dan bagian organ dalam hewan ini dilindungi oleh rangka dalam atau endoskeleton. Khusus bagian otak dilindungi oleh kranium atau tulang tengkorak kepala. Bagian terluar dari tubuh vertebrata tersusun atas epidermis dan dermis. Kulit vertebrata ada yang tertutup dengan bulu dan juga ada yang tertutup dengan rambut. Organ dalam hewan ini seperti organ pencernaan, jantung, dan organ pernapasan terdapat pada suatu rongga tubuh atau selom. Vertebrata memiliki alat tubuh yang lengkap yang menyusun sistem organ tubuhnya, meliputi sistem pencernaan dari mulut hingga anus, sistem peredaran darah tertutup, alat ekskresi berupa ginjal, alat pernapasan berupa insang atau paru-paru, sepasang alat reproduksi, serta endokrin yang berfungsi menghasilkan hormon. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ada ciri-ciri tubuh vertebrata. Ciri-ciri tubuh vertebrata ini ya
pasti kalian sudah bisa lihat jelas karena hewan-hewan vertebrata ini sudah terdapat banyak di bumi. Jadi ciri-cirinya yang pertama itu mempunyai tulang yang terlentang dari ujung kepala hingga ujung ekor atau sampai bagian ekor. Nah, yang kedua mempunyai otak yang dilindungi oleh kranium atau tulang tengkorak kepala. Nah, yang ketiga ada tubuhnya itu berbentuk simetris bilateral. Berarti tubuhnya itu udah memiliki bentuk dan tidak acak-acakan lagi bentuknya. Nah, yang keempat, tubuhnya sudah kompleks. Berarti kompleks itu terdiri dari berbagai macam zat penyusun biar tubuhnya ini lengkap. Nah, yang kelima memiliki kepala, leher, badan, ekor. Walaupun ekor dan leher ini tidak terdapat pada katak yang termasuk hewan amfibi. Oke, saya akan tunjukkan gambarnya. Silahkan kalian lihat ciri-ciri hewannya sendiri. Oke, lihat. Oke, next. Klasifikasi hewan vertebrata dan contohnya. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas. 5 kelas ini disesuaikan dengan karakteristik dan ciri dari tubuhnya. Lalu kelas ini ada bangsa burung, aves, reptilia, reptil, pisces, ikan, amfibi, dan mamalia. Pasti hewan-hewan ini sudah memiliki tulang belakang. Oke, langsung aja kita masuk ke kelas aves. Kelas aves. Aves atau burung. Aves memiliki suhu badan homoeter, alias suhu tubuh badan itu tetap, tidak terpengaruh dengan kondisi alam. Aves memiliki tubuh yang tertutupi dengan bulu yang berguna untuk melindungi tubuh. Nah, bulunya yang membentuk sayap digunakan untuk terbang. Kalian bisa lihat pada burung, pada bangsa burung lainnya lah. Pokoknya banyak. Nah, terus tulangnya berongga sehingga ringan. Jadi dia kalau terbang, karena tulangnya berongga ini, dia mampu untuk terbang. Aves juga berkembang biak dengan cara bertelur, alias ovipar. Pembuahan yang terjadi itu adalah internal atau pembuahan yang terjadi di dalam tubuh. Telur aves bercangkang dan memiliki kuning telur yang besar. Bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara yang dapat membantu bernapas saat terbang. Jadi alasan burung bisa terbang itu karena dia memiliki tulang yang berongga. Lalu sistem pernapasannya dibantu dengan pundi-pundi udara yang dapat membantunya pas bernapas saat terbang. Contoh dari hewan ini adalah burung, ayam, bebek, dan lainnya yang memiliki bulu di tubuhnya. Oke, next. Oke, yang kedua ada kelas mamalia atau hewan menyusui. Mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Susu ini dihasilkan oleh kelenjar mamae yang terdapat di daerah perut dan dada hewan ini. Oleh sebab itu, mamalia disebut hewan menyusui. Karena hewan mamalia akan menyusui anaknya hingga anaknya tumbuh. Tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungannya, alias untuk menjaga kehangatan tubuh.
Nah, lalu bulu ini juga dapat digunakan sebagai indera peraba yang terdapat pada kumis-kumisnya itu, guys. Lalu dapat digunakan sebagai pelindung dari gesekan. Bayangkan saja jika tubuh mamalia ini tidak memiliki bulu, maka jika dia menempel pada suatu benda yang kasar, maka tubuh itu akan tergores. Tapi karena ada bulu ini, tubuh mamalia bisa terlindungi. Oke. Terus fungsinya juga dapat sebagai penyamar atau kamuflase untuk melindungi tubuhnya dari serangan predator. Mamalia berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Hewan ini tergolong hewan homoiterm yang memiliki suhu tubuh tetap, tidak bergantung pada alam. Hewan ini bernapas dengan paru-paru. Satu hal yang membuat hewan ini unik, yang memiliki yang bikin unik dari hewan ini adalah mamalia memiliki otak yang cenderung lebih berkembang ketimbang hewan vertebrata lainnya. Contoh hewannya kalian bisa lihat seperti sapi, kucing, bahkan juga ada mamalia di dalam laut, yaitu paus. Oke, next. Yang ketiga ada reptilia. Oke, reptilia ini berasal dari bahasa Latin, yaitu reptil, yang artinya itu melata. Reptil memiliki kulit yang bersisik. Sisiknya ini terbuat dari zat tanduk yang bernama keratin. Sisik ini berfungsi untuk mencegah kekeringan. Jadi, untuk menjaga kelembapan tubuh si reptil tersebut. Nah, ciri lain yang dimiliki bangsa reptil adalah bernapas dengan paru-paru. Lalu, reptil juga memiliki jantung yang beruang 3-4. Reptil juga menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya, sehingga reptil ini tergolong sebagai hewan poikilotherm atau hewan yang suhu tubuhnya bergantung dengan alam. Pembuahan yang terjadi di reptil ini adalah pembuahan internal. Reptil juga berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu bertelur. Reptilian memiliki 3 ordo besar, yaitu Chelonian atau reptilia bercangkang, Squamata, kulitnya itu bersisik, dan Crocodila, yaitu bangsa buaya. Oke. Next. Yang keempat ada amphibian. Amphibian atau amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di 2 tempat, yaitu pada air dan darat. Namun, tidak semua jenis amfibi ini bisa hidup di 2 tempat. Beberapa jenis katak dan salamander hanya dapat hidup di air. Tapi pada umumnya, hewan amfibi ini hidup pada daerah yang lembab, seperti di rawa dan hutan hujan tropis. Hewan ini bernapas dengan insang dan paru-paru. Hewan amfibi juga memiliki suhu badan poikilotherm atau bergantung dengan alam. Hewan ini berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan jenis pembuahan yang terjadi di hewan ini adalah eksternal atau yang terjadi di luar tubuh. Oke, next. Yang kelima ada Pisces. Pasti dari kalian udah banyak yang tahu dong tentang Pisces ini apa. Pisces juga muncul di zodiak ya kalau nggak salah, sebagai ikan. Oke. Pisces adalah bangsa ikan-ikanan. Habitat Pisces adalah di air dengan alat pernapasan berupa insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi untuk menentukan arah gerak di dalam air, dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Jadi jika hewan Pisces ini berenang, dia itu bisa mendeteksi apakah tekanan air di daerah atau di sungai ini
deras atau sedang atau gimana lah, pokoknya bisa mengetahui tekanan air. Pisces termasuk hewan berdarah dingin, yaitu dia tuh poikilotherm guys, karena suhu tubuhnya bergantung dengan alam. Pisces berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Oke, kelompok Pisces dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tulangnya, yaitu yang pertama ada Chondrichthyes atau ikan yang memiliki tulang yang rawan. Contohnya seperti ikan pari, ikan hiu, dan ikan cucut. Nah, yang kedua ada Oystachythes, yaitu ikan yang memiliki tulang keras. Contohnya seperti ikan mas, ikan gurami, dan ikan tongkol. Oke. Ini yang terakhir ada daur hidup dari hewan vertebrata. Saya merangkum daur hidupnya sesuai dengan kelas hewan vertebrata ini masing-masing. Oke, yang pertama dari kelas Pisces. Dari kelas Pisces ini contohnya ikan ya kan. Daur hidup ikan itu ada yang pertama dimulai dari fase telur. Telur ini berubah menjadi larva, dan larva tersebut berkembang menjadi ikan yang muda. Ikan muda nih. Nah, ikan yang muda ini lalu berkembang lagi menjadi ikan dewasa. Nah, ikan dewasa lalu mencari pasangannya untuk menghasilkan keturunan. Nah, oke, langsung aja next. Yang kedua dari kelas amfibi. Di kelas ini saya ingin mengambil contohnya itu katak. Dari hidup katak dimulai dari telur, lalu berubah menjadi kecebong atau berudu. Lalu berudu berkembang dan tumbuh sehingga memiliki kaki. Dari berudu berkaki ini berubah menjadi katak berekor. Nah, katak berekor ini tumbuh menjadi katak. Lalu katak mencari pasangannya untuk menghasilkan keturunan kembali. Oke, next. Yang ketiga dari kelas reptilia. Oke, dari kelas ini saya mengambil contoh adalah kadal. Kadal ini yang pertama dimulai dari telur yang berubah menjadi kadal muda atau kadal kecil. Nah, yang terakhir ada kadal dewasa. Oke, lalu yang keempat dari kelas mamalia. Oke, pasti kalian sudah banyak yang tahu tentang kelas mamalia ini. Ya, karena kelas mamalia ini sudah paling sering kita lihat di sekitar rumah pun ada. Oke, daur hidupnya itu dimulai dari bayi. Bayi tersebut tumbuh dan berkembang menjadi hewan mamalia muda, dan terakhir itu hewan mamalia dewasa. Yang kelima yaitu dari kelas Aves. Dari kelas Aves ini saya mengambil contohnya ayam. Oke, daur hidup ayam ini yang pertama dimulai dari telur, lalu berubah menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa, dan ayam dewasa mencari pasangannya lagi untuk menghasilkan telur-telur lagi. Oke, tapi jangan diperdebatkan guys antara telur dan ayam duluan mana. Oke, mungkin cukup segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.